nggak sih kamu ngebayangin kalau Nusantara ini dulu bukan cuma kumpulan pulau biasa, tapi pusat kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara? Bayangin aja, ribuan kapal lewat, bendera-bendera asing berkibar, dan di tengah semua itu berdiri satu kerajaan kuat yang namanya menggema sampai ke Cina dan India, Sriwijaya. Sebuah imperium yang misterius, megah, dan penuh intrik. Kisahnya nggak kalah seru dari film sejarah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu supaya kalau nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang sejarah Nusantara. Nah, siap? Yuk kita tenggelam sebentar ke masa lalu. Kita mulai dari masa paling awal. Para ahli sejarah memperkirakan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari kata Sanskerta. Sri berarti cahaya atau megah, dan Wijaya berarti kemenangan. Jadi bayangin aja, nama kerajaan ini sudah seperti doa, kemenangan yang megah. Sumber pertama yang menyebut Sriwijaya bukanlah catatan lokal, tapi catatan perjalanan pendeta Buddha dari Tiongkok bernama I Ching. Ia singgah di Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia menulis, di sini, di Sihlifoshi, para pelajar dapat mempelajari tata bahasa Sanskerta dan agama Buddha dengan sangat baik. Dari sini kita tahu, Sriwijaya bukan cuma kuat secara militer dan ekonomi, tapi juga pusat pendidikan Buddha. Puluhan biksu datang ke Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Bayangkan kota pusat Sriwijaya pada masa itu. Rumah-rumah panggung bermaterial kayu, pelabuhan besar penuh kapal, dan vihara-vihara tempat para biksu belajar. Tidak seperti kerajaan besar lain yang punya istana megah dari batu, Sriwijaya tumbuh kuat di antara sungai dan hutan bakau. Tapi jangan salah, kekuatannya luar biasa besar. Salah satu raja paling terkenal adalah Dapuntah yang Srijayanasa. Pada prasasti Kedukan Bukit, ia diceritakan melakukan perjalanan suci dengan membawa ribuan pasukan dan armada kapal. Ekspedisi ini kemungkinan besar menjadi titik awal perluasan kekuasaan Sriwijaya. Dengan menguasai Selat Malaka, jalan sempit yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan, Sriwijaya otomatis mengendalikan aliran perdagangan internasional. Bayangin, selat itu seperti pintu tol utama, dan Sriwijaya adalah penjaga palang pintunya. Di masa kejayaannya, Sriwijaya menguasai hampir seluruh Sumatera, semenanjung Malaya, sebagian Jawa Barat, hingga ke Thailand Selatan dan Kamboja. Kapal-kapal mereka kuat, pasukan mereka terlatih, dan diplomasi mereka pintar. Mereka tahu kapan harus bersahabat, kapan harus tegas. Satu contoh hubungan diplomasi yang terkenal adalah ketika Sriwijaya mengirim utusan dan hadiah mewah kepada Kekaisaran Tiongkok. Ini bukan sekedar pamer, tapi strategi politik. Dengan bersahabat dengan negara besar seperti Tiongkok, Sriwijaya mendapat perlindungan, pengakuan, dan keuntungan ekonomi.
Namun, kekuatan Sriwijaya juga membuat banyak pihak iri. Salah satu yang paling berani menantang Sriwijaya adalah Kerajaan Mataram Kuna di Jawa, dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Ada persaingan sengit antara dua kekuatan ini. Tetapi menariknya, Balaputradewa akhirnya justru menjadi Raja Sriwijaya setelah kalah dalam sengketa keluarga di Jawa. Dari musuh menjadi raja, drama sejarahnya benar-benar seperti sinetron kolosal. Di tangan Balaputradewa, Sriwijaya mencapai masa keemasan yang lebih stabil. Ia memperkuat hubungan dengan India dan Tiongkok, serta memastikan Sriwijaya tetap menjadi pusat agama Buddha di kawasan timur. Tapi, sebagaimana semua kerajaan besar dalam sejarah, kejayaan tidak bertahan selamanya. Pada abad ke-11, badai mulai datang. Kerajaan Chola dari India Selatan menyerbu Sriwijaya dalam serangan besar sekitar tahun 1025 Masehi. Mereka membakar pelabuhan, merusak pusat perdagangan, dan menangkap pejabat-pejabat penting. Meski tidak sepenuhnya hancur, serangan Chola melemahkan Sriwijaya secara signifikan. Setelah itu, Sriwijaya semakin sibuk memulihkan diri, sementara kerajaan-kerajaan lain mulai bangkit. Di Jawa, muncul kekuatan baru seperti Kediri dan Singasari. Di Sumatera, muncul pula kerajaan-kerajaan kecil yang ingin mandiri. Sriwijaya perlahan kehilangan kendali atas jalur perdagangan. Lama-lama, daerah-daerah vasalnya satu persatu melepaskan diri. Dan akhirnya, sekitar abad ke-13, Sriwijaya benar-benar runtuh, ditelan oleh sejarah, dan digantikan oleh kekuatan baru seperti Kerajaan Melayu dan kemudian Majapahit. Meski begitu, jejak Sriwijaya tidak hilang. Sampai hari ini, kita masih menemukan prasasti, peninggalan, dan catatan asing yang menggambarkan betapa megahnya kerajaan maritim ini. Lebih luas lagi, warisan Sriwijaya masih terasa dalam identitas masyarakat pesisir Nusantara. Kekuatan laut, kemampuan berdagang, dan budaya pertemuan antar bangsa. Bahkan, beberapa sejarawan percaya bahwa mentalitas bangsa pelaut Nusantara banyak dipengaruhi oleh era kejayaan Sriwijaya. Mari bayangkan lagi, kapal-kapal besar, layar putih mengembang, suara kayu berderit diterpa angin. Para pedagang memasuki pelabuhan membawa cerita dari India, Tiongkok, Arab, dan Afrika Timur. Di tengah keramaian itu, Sriwijaya berdiri sebagai penjaga lautan, menata arus perdagangan yang menghubungkan dunia. Inilah cerita tentang kerajaan yang mungkin tidak punya istana batu yang megah, tetapi mampu mengendalikan samudra. Sebuah bukti bahwa kejayaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tepian sungai dan kota-kota pelabuhan yang sederhana. Sriwijaya mengajarkan kita bahwa Nusantara bukan sekedar daerah terpencil di peta dunia. Dari dulu kita sudah punya peran besar, dihormati dan diperhitungkan. Kita pernah menjadi pusat pembelajaran, pusat perdagangan, dan pusat kekuatan maritim. Dan kisah ini masih terus hidup selama kita mau mempelajari dan menceritakannya kembali. Itulah kisah megah tentang Kerajaan Sriwijaya, sang penguasa lautan Nusantara. Kalau
Kamu suka cerita sejarah seperti ini? Jangan lupa subscribe, kasih like, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa tonton video berikutnya yang gak kalah seru.